Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz. NIM A11-24-15638. Sini saya mau kasih tutorial buat konfigurasi web server, DNS, database, WordPress sama subdomain. Oke, pertama-tama kita masukin VirtualBox-nya. Pertama kita pastikan bahwa si VirtualBox ini sudah nyambung ke PC host. Kita coba ping IP dari si PC hostnya. Nah, sini saya pakai ini yang C4 ini buat pingnya biar cuma 4 kali. Nah, di sini dari VirtualBox-nya sudah kesambung. Kita coba nge-ping dari PC hostnya sendiri. Nah, sini tinggal kita sama komennya, masukin ininya IP lalu IP dari VirtualBox. Nah, sekarang ini dari reply zero loss, dari sudah tersambung dari PC host ke VirtualBox maupun sebaliknya. Oke, next, jadi kita bisa langsung install yang punya web server. Di sini saya pakai apa aja? Di sini pakai command sudo apt ini application sudo application install. Sudo di sini itu fungsinya adalah memberikan seperti hak istimewa. Jadi kalau di Windows itu hak administrator, di sini makanya sudo application install Apache 2. Apache 2 tuh software dari web servernya. Ini kita masukin password. Terus saja start install ya. Sini. Kita sudo system controls space atau kita di sini cek status dari Apache 2. Ya, di sini sudah enable, ya, berarti sudah berhasil terinstall dengan baik di VirtualBox-nya. Oke, selanjutnya saya mau install database. Ini sudo sama install. Ini mau install MySQL database-nya. Maka saya sudah install ya MySQL server. Masuk. Oh, baik. Nah, sudah. Lalu bisa masuk saja ke dalam MySQL-nya. MySQL user root. Oh, salah. Situ MySQL root. Nah, di sini teman-teman bisa buat database dengan command create database, lalu nama database yang akan digunakan mungkin easy. Jangan lupa titik koma ya. Karena database-nya sudah dibuat itu bisa ke
show databases. Of database. Nah, selanjutnya masuk ke dalam database yang sudah dibuat dengan menggunakan command use berikut pakai database yang sudah dibuat tadi. Database change artinya kita sudah masuk ke dalam database ini. Oke, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam database yang tadi sudah dibuat, kita bisa memasukkan tapi membuat user baru dengan menggunakan format seperti ini. Dan create user Anda host, lalu identify by sini password Anda. Nanti fungsi dari MySQL ini adalah untuk menyimpan file atau gambar atau sejenisnya yang ada di WordPress nantinya untuk ya disimpan ke dalam database ini begitu. Oke, untuk selanjutnya kita install dulu DNS pribadi agar nanti kalau WordPress-nya sudah berhasil dibuat, ketika ingin masuk ke dalam browser, Anda tidak perlu mengetikkan IP, Anda tinggal mengetikkan DNS pribadi yang Anda buat nanti. Oke, langsung saja application install. Kita saya sini pakai time. Yes, sudah selesai. Lalu kita masuk ke dalam folder dari file. Sini bisa ketikkan /cd. Di sini cd. Fungsi dari command cd ini adalah untuk masuk ke dalam directory. Ini saya masuk dalam directory etc. cd /etc. Sini sudah masuk ya sini dalam etc. Lalu next kita ls atau list untuk melihat file atau folder apa saja yang ada di dalam etc. Kita cari bind. Nah, di sini ada bind. Oke, tinggal kita masuk ke dalam bind saja. Kita coba list. Nah, lalu kita edit file main.conf.local ini dengan mengetikkan command sudo number, lalu diikuti dengan nama file tadi main.conf.local. Nano ini adalah sebuah text editor yang ada di terminal Linux ya, maksudnya ya untuk mengedit sebuah file teks dari sebuah file. Oke, langsung saja enter. Nah, di sini Anda bisa masukkan zone dan nama dari DNS yang ingin Anda gunakan, misalnya visu.net. Lalu tipenya adalah master dan saya masukkan visu.net ini ke dalam sini bind db.visu.net.
Jika sudah, bisa ketikkan Ctrl O untuk save, enter, lalu keluar dari nano ini bisa tekan tombol Ctrl X. Oke, setelah tadi membuat ini konfigurasi lokal, selanjutnya kita mau copy db.lokal ke dalam tadi file yang barusan dibuat, db.poesi.net. Jadi nanti isi dari db lokal akan tercopy ke db.poesi.net. Oh iya, sini pakai sudo ya, agar menggunakan akses admin. Lalu Anda bisa mengedit file dari tadi DNS data seperti ini. Sini nama server Anda, lalu di sini nama server dan nanti lalu setelah sudah Ctrl O, enter, lalu Ctrl X keluar. Lalu Anda bisa restart binary-nya dengan sudo system control restart binary. Lalu bisa diuji apakah sudah bisa atau belum. Dan ns lookup poesi.net. Nah, sudah addressnya sudah bisa masuk. Oke, berhasil. www.poesi.net sudah terhubung ke IP address Dropbox saya. Oke. Selanjutnya kita bisa install WordPress. Lalu kita bisa klikkan Wiget. Wiget ini berfungsi untuk mengunduh sebuah file secara online menggunakan internet. Jadi kalau menggunakan sudo application install, aplikasi install itu terhubung ke repository dari Linux, maka Wiget bisa install dari internet atau berbasis online. Kita buka browser, kita lalu ketik wordpress.org, kita salin https://wordpress.org. Terus kita masuk lagi, kita copy di sini, mouse di paste, lalu ketikkan latest.tar.gz. Nah, ini adalah file yang nantinya akan kita install di terminal. Nah, kita tunggu sampai file ini berhasil terinstall. Lalu karena sudah selesai download, kita bisa menggunakan komen var xyz, lalu bisa kita copy latest karena ini latest masih menggunakan format gz yang artinya masih hanya masih terkompresi. Nah, dengan komen ini kita bisa mengekstrak file dari latest. Prosesnya cukup cepat ini, kita saja. Oke, karena sudah diekstrak latest tadi berubah menjadi WordPress, lalu kita menggunakan
komen sudo mv ini adalah move, fungsinya yang mengubah memindahkan file WordPress ke sini, directory www. Lalu setelah sudah dipindahkan, kita kembali ke web server, kita masuk ke directory etc. Lalu kita lihat ct ini berfungsi ya tadi masuk ke dalam directory ls, kita lihat isi dari folder etc ini, kita masuk ke apa aja dia jadi apa aja gitu. Kita lihat isi dari apa aja dia. Lalu kita masuk ke folder sites available, jadi site available ini sudah kita list. Ini saya karena saya sudah punya folder conf di sini, jadi saya bisa sudo name konfigurasi di sini. Ini kalian bisa konfigurasi di sini ya. Jika kalian belum punya atau belum ada, kalian bisa bikin aja namanya kalau saya sesuaikan dengan DNS yang kalian punya tadi. Kita masuk aja ke password lah ini ada server admin tadi, DNS tadi, servernya ada di sini, server layas ini, dokumen code-nya, tapi masukkan directory dari var www atau nah, di sini var www atau WordPress nah harusnya begini ya, var www WordPress ini option follows my bisa di copy saja. Lalu ketika sudah selesai, Ctrl untuk save, enter, baru Ctrl X untuk keluar. Setelah sudah berhasil dikonfigurasi di dalam file nama tadi, selanjutnya kita bisa mengaktifkan Pfizer.net.com ini dengan menggunakan komen sudo site, lalu ketikkan nama dari file tadi yang dibuat ini pfizer.net.com. Advanced site ini fungsinya adalah untuk bisa mengaktifkan file konfigurasi virtual host ini pada apa aja ya, yang buat nanti bisa diakses oleh web nanti ini. Oke, kita enter saja. Karena saya sudah pernah mengaktifkan ini, jadi saya misalnya set pfizer.net already enable. Setelah itu bisa mengetikkan komen sudo nmod mod reward. Jadi itu mod reward ini fungsinya untuk mengaktifkan mode reward ya, untuk memungkinkan Anda untuk menulis ulang atau rewrite URL secara dinamis ya. Seperti itu. Lalu Anda bisa mengetikkan komen sudo system control restart apa aja, sudah di restart.
Setelah itu Anda bisa membuka browser, menggunakan Chrome, lalu bisa ketik http://www.icu.net. Ini adalah DNS pribadi saya. Enter, coba lihat. Nah, jadi seperti ini ya, ini adalah tampilan dari WordPress. Kita selanjutnya akan bikin subdomain. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam directory dari Apache, lalu kita masuk ke site file, lalu kita menggunakan nano, lalu sudo nama seperti ini, lalu nama subdomain yang akan digunakan. Ini subdomain besar saja, subdomain.isu.net. Oke, jadi di dalam file nano ini diisikan seperti ini. Server adminnya adalah admin ini, nama dari nama dari domainnya, lalu server name-nya subdomain.isu.net, lalu dokumen grupnya mengarahkan ke var www/domain.isu.net. Ketika sudah, langsung saja Ctrl O untuk save, Ctrl X, lalu kita masuk ke dalam directory var. Oke, di sini masuk ke dalam directory var, lalu www, lalu kita buat directory tadi subdomain.isu.net. Directory subdomain ini, lalu kita masuk saja ke dalam directory-nya isu.net. Lalu kita masukkan file sudo namo, masuk ke index.ml. Nah, selanjutnya ini bisa diisi dengan kode HTML untuk dimasukkan ke dalam subdomainnya tadi. Oke, jadi awal-awal bisa diedit jadi seperti ini dulu untuk indeks HTML-nya. Save, langsung kita keluar. Lalu next kita aktifkan konfigurasi. Ini di sini sudo itu site subdomain.isu.net.conf. Oke, sudah. Lalu kita sistem control Apache dulu ya. Paste password ya. Sorry. Bind, lalu masuk ke dalam file db.isu.net. Di sini di paling bawah sini kita tambahin subdomain in
lalu nama IP address. Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, lalu kalau sudah bisa, oke, kalau sudah kita bisa ke Chrome atau browser lain, lalu ketik aja subdomain dot ya, ini subdomain. Lalu kalau mau bisa ditambahkan hasil dari maksudnya indeks HTML dari subdomain ini tambahkan menjadi seperti apa. Oke, jadi ini dalam indeks HTML-nya saya tambahkan ini untuk agar bisa jadi tampilan di subdomainnya, dan di subdomainnya menjadi seperti ini. Ini ada name, nama, kelas, dan foto, dan ya. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.